Indonesia dikenal sebagai negara bahari. Kekayaan lautnya membentang di lintasan Zamrud Khatulistiwa. Meski begitu, tak jarang kita mendengar keluhan nelayan kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Program solusi solar untuk koperasi nelayan menjadi salah satu simpul upaya mengurai permasalahan klasik di negeri bahari ini. Indonesia dikenal sebagai negara maritim, memiliki kekayaan laut yang membentang di lintasan Zamrud Khatulistiwa yang menghubungkan sekitar 17.000 pulau. Sebagai gambaran percik kekayaan laut Indonesia, mengantarkan kami menemukan hiu tutul yang terdampar di perairan utara Surabaya, Selat Madura pada pertengahan Oktober 2024. Perjalanan kita dari gelap ke terang, dan ketika terang kita kelihatan ini ada hiu terapung, jadi hiu terdampar, tapi posisinya sudah mati. Kasihan banget. Dan nelayan pun menyatakan ini termasuk satwa dilindungi. So sad, sedih. Di kawasan utara Surabaya, tepatnya di kawasan Nambangan Cumpat, Kecamatan Bula, masih bertahan kampung nelayan. Berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI DPD Surabaya, terdapat sekitar 900 nelayan di kampung ini, di mana hasil tangkapan nelayan ini menjadi denyut perekonomian ribuan jiwa. Dengan menumpang perahu nelayan tradisional Sekonting, peliputan mengenai temuan hiu tutul ini juga mengantarkan kami lebih dekat dengan nelayan pesisir Surabaya Utara. Sukron dan ayahnya, Abah Nur, adalah dua nelayan lintas generasi. Sebelumnya saya mengenal mereka sebagai narasumber nelayan yang dulunya kerap menyampaikan kesulitan untuk mendapatkan BBM. Padahal bagi nelayan, biaya BBM mencakup hingga 70% biaya melaut. Dulu sih kalau mau beli BBM itu biasanya langsung ke tengkulak atau pengecer dengan harga 1 liter itu mencapai 10 sampai 11 ribu. 2 kali lipat. 2 kali lipatnya dengan harga di SPBU ya. Tapi di saat itu kondisi normal, solar tidak sulit. Tapi kalau dalam keadaan kondisi solar sulit itu biasanya mencapai harga sampai 15.000 per liter. Tak dipungkiri, sempat menjadi cerita klasik untuk belanja bahan bakar subsidi di SPBU, para nelayan harus menempuh jarak yang cukup jauh, ditambah adanya pembatasan pembelian menggunakan jerigen, membuat para nelayan harus mengeluarkan biaya ekstra dan waktu hingga terpaksa harus membeli di pengecer dengan harga berlipat. Layar perahu harus terus terkembang demi dapur terus mengepul. Mesin diesel terus menderu seiring semangat yang juga menderu untuk memperoleh ikan sot, ikan teri bulu ayam, ikan bulu mentok, dan ikan gulamah. Ya, pacuan bahan bakar minyak untuk diesel perahu Sekonting mengiringi perjalanan untuk mencari nafkah bagi istri dan 2 anaknya. Bagi nelayan, tanpa bahan bakar ini mustahil bisa mengarungi lautan. Kira-kira sampai kita balik lagi habis berapa liter? Kita melihat kondisi arusnya juga ya, kalau ngomongnya soal bensin atau BBM. Itu biasanya kalau kondisi berlawanan arus arahnya pulang perginya itu biasanya cukup menguras BBM-nya juga. Sampai ya, berapa, Mas? Ya, kemungkinan sampai habis berapa? 3 sampai 4 liter. 3 sampai 4 liter. Itu kalau ngelautnya lebih jauh kemungkinan ya habis 5 sampai 6 liter. Berangkat dari kesulitan untuk mendapatkan BBM, sekelompok pemuda nelayan dalam naungan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia melalui koperasi dan partisipasi berbagai pihak mengupayakan BBM bersubsidi dengan mudah dan tepat sasaran. Gayung pun bersambut. Pada akhir tahun 2022, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, dan PT Pertamina menggagas solusi solar untuk koperasi nelayan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan BUMN kemudian membuat program sebagai piloting project, yaitu di 7 daerah, salah satunya di Surabaya ini.
Yang kemudian semua unsur dari badan usaha milik negara ini seperti Pertamina, terus kemudian Bank BRI itu juga dilibatkan. Sinergi ini diharapkan bisa membantu para nelayan untuk memperoleh BBM bersubsidi sekaligus menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi. Mekanisme penyalurannya adalah closed loop system, artinya hanya anggota koperasi nelayan terdaftar yang boleh mendapatkan BBM bersubsidi. Bila koperasi menyalurkan di luar anggota, maka ada sanksi yang akan dikenakan. Pendataan nelayan by name, by address, and by volume dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian beserta sistem barcode memastikan distribusi solar bersubsidi ini tepat sasaran. Nelayan yang sudah terverifikasi bisa membeli solar bersubsidi langsung di dekat permukiman dengan harga resmi Rp6.800 per liternya. Ketika sudah di barcode, di mesinnya itu dimasukkan kan harus lewat dari sini Mbak, dari barcode-nya ini. Nah, dari barcode-nya ini nanti kita scan, terus keluar struknya, kita ngeceknya di monitor di komputer ini, nanti muncul itu riwayatnya, tanggalnya, jam berapa, nominalnya berapa, atas nama siapa, itu sudah ada. Termasuk kuotanya? Iya, termasuk sisa kuotanya, karena kan memang dalam 1 bulan itu satu nelayan yang atas nama Pak A misalnya itu sudah dibatasi 130 liter. Jadi kalau misalkan 1 bulan dia sudah melampaui itu, tidak bisa. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga medio Juli 2024 terdapat 7 pilot project berjalan dan 66 SPBUN solusi yang dalam proses pembangunan. Implementasi program ini terus dipantau dan dievaluasi untuk pengembangan berikutnya hingga mendekati 11.000 desa nelayan di Indonesia. Seperti Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus saat ini yang memiliki 2 lokasi SPBUN Pilot Project Program Solar untuk Koperasi atau Solusi Nelayan. Jadi memang SPBU Nelayan untuk program solusi ini di wilayah kami di Jatim Balinus ada 2 lokasi. Yang pertama itu di Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, dengan alokasi atau distribusi per bulannya sekitar 60 kiloliter. Sementara yang kedua itu ada di Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, itu dengan alokasi 15 kiloliter per bulannya. Jadi memang 2 lokasi ini akan terus kita jadikan bahan untuk evaluasi untuk guna keberlanjutan program atau replikasi program yang sama di wilayah lain. Kementerian Koperasi dan UKM menambahkan, sejak awal dilakukan, sinergi tidak hanya sebatas pada distribusi BBM saja, melainkan program untuk membangun ekosistem nilai tambah berbagai sektor. Dalam skala yang lebih luas, ini kemudian kita dorong untuk TPI-TPI dikelola oleh koperasi, sehingga pada skala tertentu nanti koperasi sudah dapat menyiapkan cold storage, pabrik es, dan seterusnya. Dan ke depannya bahkan lalu seperti yang sudah role model kita kembangkan di Cilacap, di Koperasi Menusaroyo, ini sudah menjadi sebuah ekosistem yang sangat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi anggotanya. Ya, sebagai upaya mengurai permasalahan klasik BBM nelayan, ke depan diharapkan bisa ditambah BBM bensin bersubsidi. Mengingat saat ini jumlah perahu nelayan berbahan bakar bensin semakin berkembang. Seperti di Surabaya yang kini jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan solar. Pemberian solusi BBM kepada nelayan artinya menyelamatkan mata pencaharian jutaan warga negara ini dan tentu saja menggerakkan perekonomian negeri, mengupayakan penghapusan paradoks si miskin di negeri bahari. Wida Subianto, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.